Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fitrianingsih, NIM 9050012100 dari kelas Perbankan Syariah Aceh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif dan non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan merugikan atau garar, berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Yang kedua, pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan atau financial institution adalah suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman daripada aktiva real, misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Yang ketiga, fungsi dan peran bank. Yang pertama yaitu fungsi bank. Ada beberapa fungsi bank, yaitu yang pertama fungsi bank sebagai agen of trust. Aktivitas bank sebagai financial intermediary yang melibatkan kepentingan masyarakat luas ini tentunya didasarkan kepada kepercayaan dan keyakinan masyarakat. Yang kedua, fungsi bank sebagai agen of development. Aktivitas bank sebagai financial intermediary akan menyelesaikan sebagian masalah ekonomi karena sektor moneter dan sektor real akan saling berintegrasi satu sama lain. Yang ketiga, fungsi bank sebagai agen of service. Eksistensi dan aktivitas perbankan semakin mendapat sambutan di kalangan masyarakat. Berbagai produk dan jasa perbankan semakin banyak dan berkembang sehingga membantu dan memperlancar aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peran bank. Ada 4 peran bank. Yang pertama, sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan atau mudharabah dan giro atau hadiah, serta menyalurkannya kepada sektor real yang membutuhkannya. Yang kedua, sebagai tempat investasi bagi dunia usaha atau baik dana modal maupun dana rekening investasi dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga, menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Yang keempat, memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat, dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank. Ada beberapa fungsi lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, menghimpun dana. Yang kedua, memberi kredit. Dan yang ketiga, menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan. Materi yang terakhir yaitu lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia. Ada beberapa lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Umum Syariah atau BUS, merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama bagi hasil. Baik, selanjutnya yaitu unit usaha syariah atau UUS, merupakan unit usaha yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah yang biasanya terdapat pada bank umum konvensional. Contohnya yaitu Bank BNI membuka unit usaha syariah berupa BNI Syariah.
Yang keempat yaitu koperasi syariah. Dalam koperasi syariah tentunya dalam operasionalnya harus memperhatikan prinsip syariah fikih muamalah. Yang ketujuh, asuransi syariah. Dewan Syariah Nasional sendiri telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah, yakni fatwa DSN nomor 21 garing DSN MUI garing 10 garing 2001, di mana dalam bagian pertama ketentuan umum angka 1 fatwa tersebut dijelaskan bahwa bank syariah merupakan unit saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tentang melalui akad yang sesuai dengan syariah. Yang terakhir yaitu pegadaian syariah. Gada atau ran dapat didefinisikan sebagai menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian saja. Itulah yang sempat saya sampaikan.